Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera untuk Anda semua. Mari kita lanjutkan renungan harian Katolik ini dengan kembali kita melihat Injil hari ini dan juga permenungan Maria yang dipandu oleh dokumen Marialis Cultus. Injil hari ini berasal dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Tema utamanya tetap yaitu tentang amanat perpisahan. Dalam amanat ini kita memperoleh gambaran tentang amanat perpisahan itu, yaitu amanat perintah agar tinggal dalam Tuhan, seperti cabang tinggal dalam pokok anggur. Maka mari kita melihat pokok-pokok itu yang kira-kira 4 bagian dan dapat kita ungkapkan demikian. Yang pertama, Yesus sebagai pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusahanya. Itu pernyataan Kristus tentang siapa Dia. Lalu siapa kita? Kita adalah ranting-ranting yang harus tinggal tetap di dalam Yesus agar berbuah. Yang ketiga, maka Yesus memberikan peringatan bahwa tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita adalah ranting-ranting yang harus tinggal dalam pokok anggur. Dan barang siapa tinggal dalam Dia akan berbuah banyak. Dan kalau kita berbuah banyak, maka itu akan memuliakan Bapa. Nah, dalam terang amanat perpisahan yang demikian itu, kembali saya ingin mengajak Anda pada bulan Maria ini untuk melihat bagaimana Maria pun ambil bagian dalam tinggal kepada sang pokok anggur. Itu kita temui dalam Marialis Cultus artikel 17 dan 22. Agak panjang memang, tetapi mari kita lihat karena hal ini menjadi bagian yang sangat penting untuk membantu kita bagaimana kita tinggal dalam pokok anggur. Artikel 17 berbunyi demikian. Maria adalah perawan yang penuh perhatian, yang menerima sabda Allah dengan iman. Iman yang dalam kasusnya merupakan gerbang dan jalan menuju keibuan ilahi. Karena sebagaimana disadari oleh Santo Agustinus yang berkata, Maria yang terberkati karena percaya mengandung Dia, yaitu Yesus, yang oleh imannya ia melahirkan. Maka Marialis Cultus melanjutkan, bahkan ketika ia menerima jawaban atas keraguan dari malaikat, penuh iman dan mengandung Kristus dalam pikirannya sebelum mengandung Dia dalam rahimnya, ia berkata, Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku apa yang kau katakan. Lukas bab 1 ayat 33. Dalam Marialis Cultus 22, gereja memberi catatan penting, sehingga Marialis Cultus artikel 22 berkata demikian, penting juga untuk dicatat. Sekali lagi, penting juga untuk dicatat bagaimana gereja mengungkapkan dalam berbagai sikap pengabdian yang efektif banyak hubungan yang mengikatnya dengan Maria. Dalam penghormatan yang mendalam, ketika dia, yaitu gereja, merenungkan martabat tunggal perawan yang melalui tindakan Roh Kudus telah menjadi bunda sabda yang menjelma. Dalam cinta yang membara, ketika Dia, yaitu gereja, mempertimbangkan, sekali lagi mempertimbangkan keibuan rohani Maria terhadap semua anggota tubuh mistik Kristus.
Ketika ia, yaitu gereja, merenungkan, sekali lagi merenungkan, kekudusan dan kebajikan dia, yaitu Maria, yang penuh rahmat. Lukas 1:28. Dalam keajaiban yang mendalam ketika dia, yaitu gereja, melihat dalam dirinya, yaitu Maria, sebagai model yang tak bercacat, apa yang dia sendiri sepenuhnya inginkan dan harapkan untuk menjadi seperti itu. Dilanjutkan dalam telaah yang seksama. Sekali lagi, dalam telaah yang seksama. Ketika ia, yaitu gereja, mengenali dalam diri rekan Sang Penebus. Maria digelari rekan Sang Penebus, yang sudah sepenuhnya ambil bagian dalam buah-buah misteri Paskah. Penggenapan nubuatan tentang masa depannya sendiri sampai pada hari di mana setelah ia disucikan dari setiap noda dan garut, yaitu dari Efesus 5:27, ia akan menjadi seperti seorang pengantin perempuan yang berdandan untuk mempelai laki-laki Yesus Kristus. Wahyu bab 21 ayat 2. Dari artikel yang panjang ini, saya ingin mengajak Anda untuk paling tidak melihat kembali 4 hal yang penting. Yang pertama, Maria adalah Ibu Tuhan, Ibu Sang Penebus. Maria adalah rekan Sang Penebus. Ia model kekudusan yang tak bercacat. Ia menerima buah misteri Paskah. Gereja melihat hal itu dengan mempertimbangkan, merenungkan, dan dalam telaah yang seksama. Jadi gereja tidak pernah sembrono dalam memberikan panduan devosi kepada Maria. Yang kedua, Maria itu menerima buah, menerima karunia, menerima rahmat Roh Kudus dalam rahimnya, maka dia juga menerima buah, karunia, rahmat dari misteri Paskah. Yang ketiga, Maria juga pribadi yang sepenuhnya ambil bagian dalam buah-buah misteri Paskah. Inilah yang juga mau ditekankan dalam Injil hari ini. Barang siapa tinggal dalam pokok anggur, ia akan berbuah banyak, dan kalau berbuah banyak, ia akan memuliakan Bapa. Maria adalah Ibu Tuhan, Ibu Sang Pokok Anggur. Itulah yang menjadikan kita mencintai Maria. Yang keempat, maka devosi sejati kepada Maria selalu menuntun kita pada persatuan sejati dengan Sang Pokok Anggur. Sekali lagi, saya ungkapkan, maka devosi sejati kepada Maria selalu menuntun kita pada persatuan sejati dengan Sang Pokok Anggur. Itulah yang dimaksud dengan kata bersifat kristologis, yaitu untuk menerima buah-buah misteri Paskah dari Sang Pokok Anggur. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam devosi kepada Maria, kita selalu dipandu untuk bersatu dengan Sang Pokok Anggur, dan kemudian dengan sukacita menerima buah-buah misteri Paskah. Karena telah dikuduskan oleh pokok anggur, Efesus bab 5 ayat 27. Maksudnya bahwa gereja memang dikuduskan. Tapi gereja itu bukan hanya sebuah lembaga. Di dalam pribadi manusia yang terkumpul dalam komunitas, itulah gereja. Maka siapa yang menerima pengudusan? Siapa yang menerima penyucian? Maka Maria adalah pribadi dalam gereja yang pertama-tama menerima pensucian itu. Maka gereja melihat Efesus 5:27 yang berbunyi demikian. Supaya dengan demikian ia, yaitu Kristus, menempatkan jemaat di hadapan dirinya
dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Memang Efesus berbicara soal jemaat, tetapi anggota jemaat mana yang menerima pengudusan yang pertama? Tentu saja Maria, Bunda Kudus. Maka mari kita berdevosi kepada Maria dengan selalu bersifat kristologis, artinya selalu berpusat dan tertuju kepada Kristus. Shalom.